Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Damarakurdi, NPM 17150210118, ingin mempresentasikan review jurnal tentang biomedical engineering. Jurnal yang saya ambil di sini berjudul mendeteksi gen chloramphenicol acetyltransferase atau CHAT Salmonella typhi yang tahan terhadap antibiotik dengan metode polymers reaction atau PCR. Review latar belakang, saya mengambil dari abstrak dan introduction. Di sini Salmonella typhi merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit demam atau tipes yang terkadang tahan atau resisten terhadap banyak obat atau antibiotik. Salah satu obatnya itu atau antibiotiknya itu yaitu chloramphenicol. Untuk mendeteksi gen atau DNA dari bakteri ini apakah tahan dengan antibiotik atau tidak, maka dilakukan dengan metode PCR tadi atau polymer chain reaction. Karena secara umum biasanya untuk mendeteksi bakteri ini tahan atau tidak dengan antibiotik diperlukan metode yang lebih lama gitu atau sulit diatasi, sehingga diperlukan teknik atau suatu metode yang lebih cepat untuk mendeteksi bakteri ini tahan terhadap antibiotik atau tidak. Dan PCR dapat digunakan sebagai solusi alternatif dari permasalahan tersebut. Untuk review metode penelitian, di sini metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan memperoleh sampel darah pasien dengan penyakit tipes yang dirawat sebuah rumah sakit di Kabupaten Tuban. Sampel penelitian ini sebanyak 30 sampel, yaitu 17 darah laki-laki dengan usia 31 tahun dan 13 darah wanita dengan usia sekitar 33 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen laboratorium yang dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas Ronggolawe dan Institut Penyakit Tropis Universitas Airlangga. Penelitian ini dilakukan dengan 4 metode, yaitu pertama excision Widal, yang kedua reaksi amplifikasi dengan PCR, yang ketiga adalah elektroporesis, yang keempat adalah hasil elektroporesis. Pertama, yaitu examination Widal. Sampel darah yang telah diambil yang terdapat bakteri penyakit tipes atau Salmonella typhi diberikan ke gola darah, kemudian dilakukan sentrifugasi untuk sel darahnya. Sel darah lalu dipindahkan ke dalam tabung Enpedrov steril dengan ukuran 1,5 mili dan disimpan pada suhu minus 80 derajat. Yang kedua, yaitu reaksi amplifikasi dengan PCR. Reaksi amplifikasi digunakan untuk bakteri tersebut dengan PCR positif dengan nucleotide 389 base pairs dan temperatur yang digunakan untuk denaturasi yaitu 94 derajat Celcius selama 1 menit, annealing 50 derajat Celcius dalam 1 menit, ekstensi 72 derajat selama 2 menit, dan siklus PCR yaitu 35. Dalam langkah ketiga yaitu elektroporesis, dari hasil amplifikasi DNA, bakteri tipes ini, Salmonella typhi, dilakukan elektroforesis menggunakan agarosa. Kemudian hasil dari sampel dapat dilihat di bawah sinar ultraviolet. Lalu langkah yang keempat yaitu foto hasil elektroforesis. Hasilnya didokumentasikan dengan kamera digital. Dan pada hasil dan pembahasan pada jurnal ini atau penelitian ini, hasil dari penelitian bakteri Salmonella typhi ini dengan PCR yaitu laki-laki dengan rata-rata usia 31 tahun dengan sampel darah sebanyak 13, hasil PCR-nya positif sebanyak 1 orang dari 13 sampel. Sedangkan wanita dengan usia rata-rata 33 tahun dengan sampel darah sebanyak 17, hasil PCR-nya tidak ada yang positif atau 0/17. Dari hasil PCR, kita dapat melihat bahwa hanya satu sampel yang memiliki resistensi atau tahan terhadap antibiotik chloramphenicol. Hal ini terjadi karena kepekaan chloramphenicol masih ada, sehingga hanya satu sampel yang ditemukan. Jadi pada kesimpulannya adalah bahwa metode PCR ini dapat membantu diagnosis dini bila pasien diduga resisten terhadap chloramphenicol atau antibiotik lainnya. Karena PCR dapat secara cepat dengan hasil yang lebih akurat daripada sosiologis. Itu saja presentasi review jurnal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.